Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya Mas Syahrozi akan melakukan pembahasan UNBK 2019 untuk mata pelajaran IPA. Ya, tentunya untuk jenjang SMP. Nah, karena nanti paketnya ada banyak, makanya nanti akan saya beri nama yang ini, yang soal yang kita akan bahas itu paket yang pertama. Nah, karena ini kan soalnya ada 40 soal, sehingga butuh waktu banyak. Biar tidak banyak-banyak, akan saya pecah menjadi beberapa bagian. Ini bagian yang pertama ya. Mungkin ada sekitar 10 atau 11 atau 12 soal lah. Kemudian nanti kita rehat, akan kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Soal yang kita bahas ini apakah soal asli atau soal buat sendiri atau bagaimana, ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, bisa Anda lihat sendiri bahwa soal yang akan kita bahas itu merupakan soal tahun 2018-2019, artinya tahun kemarin ya. Ini adalah pelaksanaannya 26 April 2019, hari Kamis. Dan ini merupakan soal UN tahun kemarin yang berbasis kertas. Tentunya tidak jauh beda dengan yang berbasis komputer. Cuman ini masih berbasis kertas. Kemudian di-scan. Nah, seperti ini soalnya. Oke, jadi bisa dipahami bahwa soal yang kita bahas ini bukan soal mengarang atau soal buatan sendiri, tapi memang benar-benar soal asli. Oke, sebelum kita lanjutkan, maka alangkah baiknya jika Anda mendukung channel ini dengan cara memberikan subscribe, like, share, dan komen ya. Dan jangan lupa untuk klik tanda lonceng bagi yang belum ya. Tanda lonceng itu tujuannya agar ada notifikasi barangkali ada video lanjutannya ya. Oke, kita akan lanjutkan di video atau di video membahas di slide berikutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut berikutnya. Ya, nomor 1. Percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, betul memang. Tapi besaran pokok yang mana? Panjang dan waktu, panjang dan suhu, massa dan waktu, massa dan suhu, dan sebagainya. Nah, kita harus tahu bahwa percepatan, ya, lambangnya kan A. Percepatan itu beda dengan kecepatan. Nah, ini percepatan itu satuannya adalah meter per second kuadrat. Meter, kita tahu meter itu pasti satuan dari panjang kan ya. Sementara second, ya detik, ya kan detik, second. Itu waktu tentunya. Berarti jawabannya, ya kan jelas ini kan panjang, ini waktu. Jadi jawabannya pasti A. Nah, insya Allah bisa dipahami dengan baik ya. Ini kalau penjelasan yang agak panjang. Next. Ya, ini untuk tambahan aja ya. Untuk mengingat 7 besaran pokok, paling enak itu kita membuat suatu singkatan yang mudah, yaitu jiwa SMP. J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus ya, S suhu, M massa, P panjang. Oke, lanjut. Ya, Nabila meneliti sifat 4 zat di laboratorium. Dari hasil penelitiannya, sifat gas yang benar. Oke, ini di sini yang di garis bawahi gas ya. Kita tahu bahwa gas itu ya, yang namanya gas itu kan bentuknya kan berubah ya kan. Menyesuaikan wadahnya juga ya. Volumenya, volume gas itu juga berubah-berubah ya. Jadi kita bisa tahu di sini bahwa jawabannya pasti A. Ya. Kalau nggak tahu gas, gas itu seperti udara itu ya, barangkali yang tidak tahu apa sih gas itu. Gas itu kayak udara. Udara kan bentuknya nggak tetap, tergantung padanya. Volume pun juga demikian, kadang menyusut, kadang berkembang. Jadi berubah-berubah terus. Ya. Oke, ini penjelasannya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Berikutnya nomor 3. Oke, perhatikan 4 kegiatan yang berkaitan dengan perubahan wujud berikut. Nomor 1, air sirup disimpan oleh Satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es, berarti ini membeku. Nah, nomor 2, uap hasil rebusan daun cengkeh diembunkan, berarti ini mengembun. 3, mentega diletakkan pada wajan panas untuk menumis sayuran. Oke, berarti mencair ya. Apa ini? Harum kapur barus, oke, berarti menyublim ya. Nah,
Oke, ini yang melepaskan kalor itu yang mana? Nah, oke. Yang tanya melepaskan kalor. Ya. Kalau benda itu membeku, itu namanya itu pasti prosesnya itu ada proses pelepasan kalor, termasuk mengembun juga. Nah, untuk kalau mencair itu menyerap kalor, menyublim itu menyerap kalor. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 2 yaitu A. Nah, seperti itu. Insyaallah masih mudah karena belum ada hitungannya. Next. Ya. Air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit sama dengan. Oke, hati-hati ini jebakan. Jadi kalau ada soal kayak gini, ini kita ubah ke Fahrenheit dua-duanya, kemudian kita cari selisihnya. Ya, ini kan sekilas kayak, oh ini pasti 80 karena ini dikurangi lah, hati-hati. Karena ini adalah Fahrenheit. Ya, oke, jadi ini kita ubah. Oke, sorry. Ini duluan, apa ya? Jadi perbandingan Celsius dengan Fahrenheit kan 5/9. Sehingga 20 derajat ini kita ubah menjadi Fahrenheit, berarti 9/5 kali 20. Ini plus 32 ya, karena kalau untuk mengubah ke Fahrenheit itu ada plus 32-nya. Ya, 20 bagi 5, 4 kali 9, 36, 36 bagi 32, 68. Kemudian 100 derajat Celcius itu sama aja caranya, berarti 9/5 kali 100. Ya, cara coret ini 100 bagi 5, ini 20, 29, 180 tambah 32, 212 Fahrenheit. Terus kemudian kita cari selisihnya, berarti menjadi 144 derajat Fahrenheit. Ya, oke. Bisa dipahami ya. Oke, next. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan di selanjutnya, jangan lupa lagi ya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini juga dengan cara memfollow akun Instagram Mas Serozi dan juga menyukai atau memberikan like di Facebook fanpage di Facebook Mas Serozi-nya juga. Oke, next. Jadi ada suatu tabel di mana ini merupakan suatu percobaan ya. Di mana larutan 1 ini dikasih lakmus merah, ternyata berubah jadi merah, bukan berubah tapi tetap menjadi merah, biru tetap biru. Yang larutan kedua dikasih merah, ternyata tetap merah, dikasih biru jadi merah. Nah, oke. Yang ditanya adalah yang bersifat asam. Ditunjukkan bagi yang mana. Nah, oke. Jadi yang perlu kita tahu bahwa kalau asam ya basa biru ya, asam merah itu paling enak. Jadi kalau yang ingin lebih jelas kayak gini, BBB. Basa biru besar ya. Basa. Jadi kalau basa BBB biru besar artinya apa? Kalau larutan basa membuat kertas lakmus berwarna biru dan pH-nya lebih besar daripada 7. Nah, seperti itu. Larutan 1 bersifat netral. Kenapa? Karena dikasih merah tetap merah, kasih biru ya tetap biru. Kemudian kalau yang 2 bersifat asam, kenapa? Karena dia berubah jadi merah. Kemudian dikasih biru tetap merah, jadi asam. Nomor 3 ini bersifat basa ya. Karena ketika dikasih merah tetap biru, dikasih biru ya biru. Dan seterusnya. Sehingga jawabannya 2 dan 4 ya, asam M merah ya, seperti itu. Kalau basa BBB, basa biru besar. Next. Ya, ada 4 peristiwa. Yang pertama, kayu kering diubah menjadi kursi dan meja dan seterusnya. Yang ditanya adalah perubahan fisika ditunjukkan oleh angka yang mana. Oke, ini saya kira ini sangat jelas sekali. Jadi kalau kayu diubah menjadi kursi dan meja, artinya walaupun dia itu jadi kursi atau meja, tapi tetap bahannya tetap jadi kayu, masih jadi kayu, ya kan? Itu artinya perubahan fisika. Kalau pagar besi yang berkarat, nah berkaratnya ini merupakan perubahan kimia. Kemudian kalau kertas digunting, walaupun digunting, tetap dia masih berubah kertas kan ya. Jadi 1 dan 3 ini merupakan perubahan fisika. Kalau 4
ya buah dibiarkan berhari menjadi busuk, ya tentunya berubah menjadi apa namanya, bukan zat aslinya lagi, sudah menjadi busuk. Jadi perubahan fisika itu yang tidak dihasilkan zat baru. Nah, seperti ini penjelasannya ya. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya. Ya, di sini ada panah ini inti atom ya PGR berturut-turut diidentifikasikan sebagai apa. Nah, ini ada teorinya ya. Teori atom Bohr mengupakan bahwa atom terjadi inti yang berukuran sangat kecil bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Nah, yang mengelilingi itu adalah elektron. Nah, elektron bermuatan negatif. Oke, di sini ini sudah ada jelas, ini tandanya min juga. Jadi sesuai dengan teori atom Bohr ini. Sehingga ini pasti yang pertama kan PGR, P-nya duluan. Berarti ini P adalah elektron. Nah, yang elektron duluan itu yang mana? Yaitu yang C, sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, itu mudahnya. Kemudian ada yang tanya mungkin proton itu apa, neutron itu apa? Kalau proton itu yang positif, kalau neutron itu netral ya. Nah, seperti ini. Proton itu positif, yang neutron itu netral. Next. Oke, perhatikan contoh zat berikut ini 1, 2, 3, 4. Zat yang mengandung nikotin ditunjukkan oleh nikotin yang jelas kalau kita tahu di iklan-iklan itu ya, di bungkus rokok itu jelas mengandung nikotin. Jadi nomor 4 itu pasti mengandung nikotin rokok ini. Nah, berarti kemungkinan jawabannya kalau nggak B ya D ya, seperti itu. Nanti itu kalau barangkali Anda tidak paham apa itu nikotin. Nah, rokok itu juga kan terbuat dari tembakau kan ya, bahannya juga ada tembakaunya. Nah, tembakau dan rokok itu hampir mirip juga, sehingga bisa kita coba-coba ya. Ini kalau Anda tidak tahu apa itu nikotin, maka jawabannya sudah jelas, yaitu 2 dan 4. Karena rokok itu ada nikotinnya dan rokok itu terbuat dari tembakau, sehingga tembakau dan rokok itu ya mirip, sehingga sama-sama mengandung nikotin. Dengan jawabannya adalah D. Atau kalau penjelasannya kayak gini ya, kopi itu mengandung kafein, teh itu kafein. Jadi kalau rokok itu bahannya banyak, ada nikotin, tar, hidrogen cyanida, dan kandungan berbahaya lainnya. Sehingga saran saya tolong hindari merokok ya. Tidak apa-apa kalau misalkan Anda dikatain apa-apa, diejek kalau nggak bisa ngerokok bagaimana. Nah, nggak masalah ya. Orang nggak ngerokok itu malah hebat karena dia itu insya Allah sehat dan juga hemat. Ya. Next. Nomor 9. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan proses pembuatan garam jadi terhambat. Pembentukan kristal garam dari air laut membutuhkan sinar matahari yang cukup. Oke, metode pemisahan campuran garam dari air laut adalah ada evaporasi, destilasi. Ini destilasi harusnya. Filtrasi dan sublimasi. Ya, evaporasi itu penguapan, destilasi itu penyulingan, filtrasi itu penyaringan, sublimasi itu ya sublimasi, menyublim itu kayak kapur barus. Sehingga kalau kita pahami cara membuat garam ya, itu kan menggunakan sinar matahari, tentunya terjadi penguapan. Nah, itu berarti evaporasi, seperti itu. Atau penjelasannya kayak gini ya, evaporasi adalah pemisahan campuran untuk memisahkan zat padat yang larut dalam cairan, Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau destilasi itu misalnya campuran zat akan berarti dididih. Ya, biasanya itu kayak gini, mulai minyak bumi atau biasanya pembuatan minyak kayu putih dan sebagainya. Penyulingan yaitu filtrasi, penyaringan, nah, proses penjernihan air, biasanya SMP mungkin pernah praktek penjernihan air ya. Penjernihan air maksud saya. Sublimasi. Nah, oke. Ini kapur barus ini yang sering kali dicontohkan.
Oke, lanjut berikutnya. Ya, kapal pengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong itu 16.000 Newton. Akan mengangkut beban barang yang beratnya 14.000 Newton. Serta beberapa orang, termasuk penumpang dan anak buah kapal. Anak buah kapal itu apa? Anak buah kapal itu ya petugas yang bekerja di kapal tersebut. Kapal dapat berlayar dengan aman jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air itu hanya 4,2 meter kubik. Berat rata-rata satu orang itu 600 Newton. Massa jenis air sudah ada, gravitasinya sudah diketahui. Ya biasanya kalau di soal UN gravitasinya nggak diketahui, tapi ini memang ditulis. Walaupun nggak diketahui, nggak ditulis, tapi pasti gravitasi itu 10 meter per second kuadrat. Dan juga massa jenis air dimanapun, walaupun nggak ditulis, tetap 1000 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah jumlah orang yang dapat ikut kapal yang paling banyak agar kapal tidak tenggelam, agar kapal bisa aman dalam berlayar. Oke, ini kita proses, jadi kita gambarkan dulu ya. Ini kapalnya. Jadi kita gunakan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa besarnya gaya apung atau FA yang diterima oleh benda sama dengan berat air yang dipindahkan. Jadi ya, ini adalah gaya berat air yang dipindahkan ke sini. Lah rumusnya apa? FA itu. Oke, ini penjelasannya. Jadi volume air yang dipindahkan sama dengan volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air. Volumenya tadi sudah ada ya, ini 4,2 mm kubik. Kita akan menghitung gaya apungnya dulu. Rumusnya apa? Rho VG. Rho massa jenis air, V volume yang dipindahkan tadi, G gravitasi. Berarti 1000 kali 4,2 kali 10, ketemunya 42.000 Newton. Itu adalah gaya apungnya. Nah, setelah itu, gaya apung ini harus mampu menahan berat kapal atau dilambangkan dengan WK ya kan. W itu kan berat, K itu kapal. Kemudian ditambah lagi berat beban WB, kemudian ditambah lagi berat total. Nah, kemudian berat total orang maksudnya, berat orang, WO berat orang. Kemudian maka kita akan hitung berat orang. Kita cari berat orangnya dulu berapa. Ya, FA tadi sudah diketahui bahwa 42.000. Kemudian WK kapal tadi itu kan 16.000. Kemudian WB berat beban barang itu kan 14.000. Ini ada keterangannya. Terus berat orangnya ini kan tidak tahu. Kemudian kita jumlah 16.000 tambah 14.000 ya. Berapa ini? 30.000. Nah, 30.000 ditambah berapa? Ada 42.000. Oh ya, ditambah 12.000. Oh, berarti berat orang keseluruhan itu adalah 12.000 Newton. Jadi berat orang keseluruhan. Nah, pertanyaannya adalah berapa orang yang mampu untuk ditampung? Tadi diketahui bahwa satu orangnya itu rata-rata 600 Newton. Berarti ya kita bagi aja. Ya, 12.000 dibagi 600. Berarti jawabannya 20 orang. C. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, sebuah mobil mainan ya. Sebuah mobil mainan dilepas dari titik P ke titik S melewati lintasan gambar berikut. Grafik kecepatan yang benar dari ini grafik V dan T. V kecepatan, T itu waktu. Jadi V di sini bukan volume tapi kecepatan ya. Sebuah mobil mainan ini bukan mobil mainan tapi ini gambar mobil mainan. Ya, jadi di sini mobil turun ya pasti ini mengalami percepatan ya. Berarti ini merupakan GLBB. Ini pasti lebih cepat. Nah, kemudian ketika mendatar, maka dia pasti GLB, Gradus beraturan, jadi tetap. Tapi begitu dia naik, maka terjadi perlambatan. Nah, sekarang kita cek. Seringkali saya melihat banyak siswa yang terjebak di gambar ini. Oh, ini gambarnya kayak piring, kayak mangkok ya, kayak trapesium terbalik. Berarti ini jawabannya D. Hati-hati ya. Itu jebakan. Jadi gini, ini kan dia semakin cepat. Ini tetap, ini semakin lambat. Oke, yang A sekarang. A, semakin dia ke atas, maka dia semakin cepat atau semakin lambat? Yaitu semakin cepat. Ini semakin cepat.
Ini sama, ini dia kecepatannya konstan. Dan ini dia itu turun, maka kecepatannya semakin turun juga. Maka kira-kira benar tidak dengan ini? Sama ya, betul ya. Yang pertama, P ke Q dia semakin cepat. Oh iya. Q ke R dia konstan. R ke S, oh dia kan lambat ini naik soalnya. Berarti ini. Berarti jawabannya A. Ya, ini penjelasannya kayak gini. Jadi kalau P ke Q yang B ini kan penurunan kecepatan. Nah, ini keliru. Yang ini salahnya di mana? Salahnya di RS ini kok semakin cepat, semakin naik, ini salah. Ini kebalik. Ya, jebakan. Oke, next. Oke, nomor 12. 4 buah benda yang masanya sama, ya sebesar 4 kg, ya. Ini kalau sama-sama masanya nggak usah dihiraukan, nggak apa-apa ini. Jadi yang kita lihat adalah gayanya. Yang ditanya adalah percepatan terbesar dan terkecil berturut-turut adalah, ya. Jadi kita harus ini kita harus mencari apa namanya yang terbesar dulu yang mana. Jadi kita total ya. Ini arahnya ke kiri, berarti 12 tambah 20 ya dengan 16. Kira-kira nanti arahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ya pasti dia ke kiri. Kok tahu kalau kiri? Ya karena gaya ke kirinya dia lebih besar. Berapa ini? Ini 32, ini 16. Selisih berapa? Selisih 16 Newton. Berarti ini 16 Newton ke kiri. Kemudian nomor 2. Nomor 2, ini ke kanan semua. Oh ya pasti ini ya. Pasti ini benda ini pasti dia bergerak ke kanan. Sebesar berapa? Ya kita total aja berapa gayanya. Ya 16 tambah 12 tambah 20 berapa? 48 ya, 48 ke kanan. Ini gayanya terbesar ini karena nggak ada panahnya nggak ada yang berlawanan. Sedangkan nomor 3 di sini ya 20, 12, ini ada yang berlawanan. Berarti kira-kira kemana geraknya? Kalau ke kanan kita total 20 tambah 12 berapa? 32. Kalau ke kiri 16. Berarti besar mana? Besar ke kanan. Berarti benda akan bergerak ke kanan dan sebesar berapa Newton? Yaitu sebesar ini kan 32, ini 16, berarti sebesar 16 Newton ke kanan. Ya sama berarti, cuma ini ke kiri, ini ke kanan. Lanjut nomor 4. Ke kiri 20, ke kanan 16 sama 12. Nah, ya besar. Kira-kira kemana nih benda ini? Kalau ke kanan ini sebesar berapa? 16 tambah 12. Berapa ini? 28. Ini 20. Berarti besar mana? Besar ke kanan kan? Berarti benda akan ke kanan. Selisihnya berapa? Selisihnya 8 Newton. Nah, 8 Newton ke kanan. Yang ditanya adalah percepatan terbesar dan terkecil. Berarti yang terbesar itu pasti nomor 2. Ya. Nomor 2, yang terkecil nomor 4. Ya, jawabannya D. Oke, seperti itu. Ya, ini penjelasannya yang detail. Ya, ini barangkali ada yang bingung, jadi ini adalah ada penjelasannya detail. Oke, ternyata cukup sekian dulu ya untuk part berikutnya. Untuk nomor berikutnya akan saya akan di part selanjutnya, itu part 2. Dan nantikan episode berikutnya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan atau ketidakjelasan atau kesalahan barangkali yang mohon dimaafkan. Terus dukung channel ini biar saya bisa semangat untuk melanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya doakan semoga sukses dan ilmunya bermanfaat dan barokah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.